Halo guys, bersama Indrawati Taruna channel pendidikan yang dapat teman-teman jadikan sebagai salah satu referensi media pembelajaran. Kali ini saya akan men-share contoh-contoh soal tes Alfamart terbaru beserta dengan kunci jawabannya pada materi standar sikap personil toko Alfamart. Pastikan teman-teman menyimak sampai tuntas ya. Standar sikap personil toko dibuat dengan tujuan agar personil toko mampu menunjukkan sikap ramah dan peduli dalam berinteraksi dengan konsumen sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Alfamart. Nah, berikut contoh-contoh soal tes Alfamart terbaru pada materi standar sikap personil toko Alfamart. Nomor 1, sikap melayani konsumen yang benar yaitu A. Melipat jari tangan di dada, B. Meletakkan tangan di dalam kantong celana, C. Tidak melipat tangan sewaktu berbicara, D. Berjalan sambil menunduk, E. Berbicara sambil melakukan pendisplayan barang. Kunci jawabannya yaitu C. Tidak melipat tangan sewaktu berbicara merupakan salah satu sikap melayani konsumen yang benar. Nomor 2, salah satu perilaku yang harus dilakukan personil toko saat datang barang yaitu A. Menawarkan fokus produk, B. Segera melakukan pendisplayan barang, C. Menjelaskan datang barang kepada konsumen untuk menghindari komplain, D. Memastikan barang tidak berserakan di lantai agar konsumen nyaman, E. Mencetak label price. Jawabannya yaitu D. Memastikan barang tidak berserakan di lantai agar konsumen nyaman merupakan salah satu perilaku yang harus dilakukan personil toko saat datang barang. Nomor 3, sikap personil toko saat bertemu kembali dengan konsumen yang sama adalah A. Menganggukkan kepala dan tersenyum, B. Menghampiri konsumen dan memberikan keranjang belanja, C. Mengarahkan konsumen dalam mencari produk yang dibutuhkan, D. Menawarkan produk promosi, E. Menyapa konsumen. Kunci jawabannya yaitu A. Menganggukkan kepala dan tersenyum. Bila berpapasan lagi untuk kedua kalinya atau lebih dengan konsumen yang sama, maka cukup menganggukkan kepala dan memberikan senyuman. 4. Konsumen yang tidak mendapatkan prioritas saat melakukan transaksi di area kasir yaitu A. Konsumen berkebutuhan khusus, B. Ibu hamil, C. Orang jompo, D. Konsumen disabel, E. Konsumen remaja. Kunci jawabannya yaitu E. Konsumen remaja merupakan konsumen yang tidak mendapatkan prioritas saat melakukan transaksi di area kasir. Alfamart memberikan prioritas khusus di saat situasi dan kondisi transaksi pembayaran dalam keadaan antri kepada orang dengan kriteria yaitu orang disabel, ibu hamil, dan orang jompo. 5. Konsumen harus diarahkan pada komputer kasir lain pada saat antrian lebih dari A. 2 orang, B. 3 orang, C. 4 orang, D. 5 orang, dan E. 6 orang. Kunci jawabannya B. 3 orang. Maksimal 3 orang antrian pada antrian konsumen yang berlaku pada Alfamart, maka selanjutnya konsumen diarahkan pada kasir lain. Nomor 6, sikap yang dilakukan personel saat menangani komplain kecuali A. Mengucapkan permohonan maaf, B. Dengarkan apa yang disampaikan konsumen, C. Posisi tubuh tidak membelakangi konsumen, D. Gerakan tubuh tidak menantang konsumen, dan E. Tidak membicarakan yang bersangkutan dengan rekan kerja. Kunci jawabannya yaitu tidak membicarakan yang bersangkutan dengan rekan kerja. Petunjuk pengisian nomor 7 dan 10 yaitu jodohkanlah pernyataan pada kolom kiri dengan jawaban pada kolom kanan. Untuk soal nomor 7, 8, 9, 10 terdapat 2 kolom yang disediakan yaitu kolom penanganan kepada konsumen, disajikan berbagai macam kasus kemudian dicocokkan dengan kolom yang ada di sebelah kanan yang meliputi beberapa kondisi yang harus dicocokkan antara kondisi yang ada dengan penanganan pada konsumen yang terdapat pada kolom kiri. Nomor 7, pada kolom penanganan kepada konsumen
Soalnya berbicara dengan cara membungkukkan badan atau jongkok, kemudian kondisi yang ditawarkan, A. menangani anak-anak, B. menangani konsumen yang tergesa-gesa, C. menangani konsumen berkebutuhan khusus, D. menghadapi kendala operasional, E. toko ramai. Kunci jawabannya yaitu jika berbicara dengan cara membungkukkan badan atau jongkok, hal ini dapat dilakukan pada saat menangani anak-anak karena ada 4 sikap yang harus dilakukan dalam menangani konsumen anak-anak, diantaranya yang pertama menyapa anak-anak dengan wajah riang dan nada suara yang ceria. Kemudian yang kedua, sejajarkan tinggi tubuh kita saat berkomunikasi dengan anak-anak dengan sedikit membungkukkan badan atau jongkok. Yang ketiga, gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Dan yang keempat, tidak menunjukkan rasa gemas dengan mencubit atau mencium anak-anak tersebut. Nomor 8, pada kolom penanganan konsumen, tidak membicarakan konsumen dengan rekan kerja di hadapan konsumen. Dengan pada kolom kondisi yang ditawarkan yaitu A. menangani anak-anak, B. menangani konsumen yang tergesa-gesa, C. menangani konsumen berkebutuhan khusus, D. menghadapi kendala operasional, E. toko ramai. Dan kunci jawabannya yaitu C. menangani konsumen berkebutuhan khusus. Nah, sikap dalam melayani konsumen berkebutuhan khusus atau disabel dapat dilakukan dengan yang pertama, tidak membicarakan yang bersangkutan dengan rekan kerja di hadapan konsumen. Yang kedua, dengan sikap tawarkan bantuan kepadanya dengan tulus dan bahasa yang sopan. Kemudian yang ketiga, bila yang bersangkutan menolak untuk dibantu, maka ucapkan terima kasih dengan sopan. Nomor 9, pada kolom penanganan kepada konsumen yaitu memberikan struk manual dengan tulisan tangan yang dilengkapi dengan tanda tangan pejabat toko dan stempel toko. Ditawarkan kondisi yaitu A. menangani anak-anak, B. menangani konsumen yang tergesa-gesa, C. menangani konsumen berkebutuhan khusus, D. menghadapi kendala operasional. Dan kunci jawabannya yaitu pada kondisi menghadapi kendala operasional, maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, berikan penjelasan kepada konsumen bahwa sedang terjadi kendala operasional. Yang kedua, tawarkan kepada konsumen jika transaksi pembayaran harus dilakukan secara manual. Bila konsumen meminta struk, maka berikan struk manual dengan tulisan tangan, dengan tanda tangan pejabat toko dan stempel toko. Kemudian ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Nomor 10, pada kolom penanganan konsumen yaitu kasir diperbolehkan untuk tidak melakukan penawaran fokus produk. Ditawarkan kondisi A. menangani anak-anak, B. menangani konsumen yang tergesa-gesa, C. menangani konsumen berkebutuhan khusus, D. menghadapi kendala operasional, dan E. jika toko ramai. Kunci jawabannya, pada saat toko ramai, maka dapat dilakukan penanganan kepada konsumen. Kasir diperbolehkan untuk tidak melakukan penawaran fokus produk. Nah, itulah beberapa contoh-contoh soal tes Alfamart Class pada materi standar sikap personil toko Alfamart. Mudah-mudahan apa yang saya share ini dapat dijadikan sebagai referensi pembelajaran dan bisa bermanfaat kepada teman-teman. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan sampai jumpa di video-video pembelajaran Alfamart selanjutnya.